Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian bisa mendengar suaraku? Baiklah, kalau begitu coba dengarkan baik-baik suara apakah itu? Ya, itu adalah suara ombak di lautan. Sekali lagi kita dengarkan suara apakah itu? Apakah itu suara hewan? Bukan, itu adalah suara hujan. Nah, kalian bisa mendengar suaraku, suara ombak, suara hujan, itu karena indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu telinga. Sebelumnya kita pahami dulu bagaimana indera ini bekerja dan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mensyukurinya. Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dan memberikan indera pendengaran ini sebagai salah satu karunia-Nya. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pendengaran adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kita lahir tanpa pengetahuan, tetapi melalui pendengaran kita bisa belajar dan memahami dunia di sekitar kita. Sekarang kakak ingin kalian melakukan percobaan sederhana ini. Nah, ini mintalah bantuan kepada teman atau saudara kamu yang ada di sekitarmu. Suruh dia untuk mengetuk meja ataupun pintu. Kalau nggak gitu, suruh dia memanggil kamu. Nah, tugas kamu adalah coba tebak dari mana suara itu berasal, dari mana tempat kakakmu itu berada, gitu ya. Nah, coba lakukan ini sekali saja. Bisakah kalian menebak suara itu berasal? Pasti bisa ya. Nah, dari percobaan sederhana tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa telinga kita bisa mendeteksi arah suara itu berasal. Berkat apa? Berkat kemampuan otak. Otak bisa mendeteksi intensitas dan waktu kedatangan suara di telinga kita. Nah, kok bisa ya? Ada yang tahu teman-teman bagaimana telinga kita bisa menangkap suara dan nantinya akan dimengerti oleh otak? Nah, untuk mengetahui cara kerja indera pendengaran kita, sebaiknya kita pahami dulu struktur penyusun indera pendengaran, yaitu telinga beserta fungsinya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dihafalkan. Baiklah, mari kita pahami struktur bagian indera pendengaran, yaitu telinga. Struktur telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, yang kedua ada telinga bagian tengah, dan yang terakhir telinga bagian dalam. Dari 3 bagian tadi, apa saja sih struktur di dalamnya dan apa fungsi masing-masing struktur tersebut? Ayo kita bahas satu persatu. Oke, bagian yang pertama yaitu telinga bagian luar. Dalam telinga bagian luar ini ada daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara, dan ada saluran telinga yang berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke dalam telinga dan mencegah hewan-hewan kecil masuk ke dalam telinga, serta menghasilkan minyak serumen. Pada telinga bagian tengah ada gendang telinga atau membran temani yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran, lalu diteruskan ke tulang telinga. Selanjutnya ada tulang telinga. Dalam tulang telinga ini ada 3 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurdi. Ketiganya ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga menuju ke rumah siput atau koklea. Yang selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Dalam koklea ini terdapat organ Corti yang merupakan fonoreseptor.
Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Kemudian getaran tersebut diubah menjadi impuls sel saraf yang kemudian diteruskan oleh saraf menuju ke otak. Dan pada telinga bagian dalam terdapat saluran eustasius menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara dari tulang telinga tengah dan tulang telinga luar agar seimbang. Lalu, bagaimana telinga kita bisa menangkap suara, lalu bisa mengubah menjadi sinyal dan dapat dimengerti oleh otak? Simak ya video penjelasan berikut ini. Proses mendengar dimulai dari suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang yang dikumpulkan dan difokuskan oleh daun telinga. Kemudian getaran suara tersebut masuk melalui lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika membran timpani bergetar, getaran tersebut diteruskan melalui tulang pendengaran yaitu secara berurutan yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Getaran yang melalui 3 tulang pendengaran ini akan diperkuat hingga 10 kali lipat. Getaran lalu diteruskan ke telinga dalam melalui jendela oval yang berhubungan langsung dengan tulang sangurdi. Dari jendela oval, getaran akan diteruskan ke bagian koklea berupa organ korti. Getaran akan diterima organ korti dan dirubahnya menjadi impuls yang akan disampaikan ke otak melalui saraf pendengaran. Otak besar akan mengelola dan menerjemahkan impuls ini. Kemudian kita mempersepsikannya sebagai suara. Sisa getaran yang melewati organ korti akan berakhir di jendela bundar. Nah, jadi teman-teman, suara itu adalah gelombang melalui media. Media dalam hal ini berupa air dan juga udara. Sayang nggak kalau gelombang suara itu bisa melalui udara dan juga bisa melalui air. Menurut kalian, gelombang suara itu apakah bisa membuat benda menjadi bergerak? Coba kita tonton video berikut ini. Perhatikan teman-teman apa yang terjadi ketika garpu gala yang bergetar tadi dicelupkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Benar, air dalam gelas ini bergetar atau beriak. Hal ini karena getaran dari garpu gala tadi merambat melalui medium air dan udara. Nah, dari video tadi kita bisa membuktikan bahwa suara adalah gelombang yang merambat melalui media. Cara yang dihasilkan garpu gala merambat ke air dan membentuk gelombang yang dapat kita lihat tadi. Selain itu, prinsip ini juga berkaitan dengan sistem pendengaran beberapa hewan mamalia yang menggunakan daun telinganya untuk memfokuskan suara. Sistem ini disebut dengan sistem sonar. Sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan menggunakan frekuensi yang tinggi. Nah, tahukah kalian hewan apakah itu? Ya, betul. Itu adalah kelelawar, si ninja malam. Kok bisa ya kelelawar terbang pada malam hari tanpa menabrak dan bisa mendapatkan makanan di malam hari? Apa yang membuat kelelawar itu bisa mempertahankan dirinya di malam hari?
Kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang menghasilkan frekuensi tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda yang dilewatinya dan akan diterima oleh alat penerima yang ada di dalam tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Berkat ekolokasi ini, kelelawar bisa terbang di malam hari tanpa harus menabrak benda dan menabrak hewan-hewan lainnya. Selain kelelawar, ada yang tahu hewan apa yang mempunyai prinsip seperti kelelawar? Ada yang tahu? Ya, benar, yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba ini memiliki prinsip yang mirip seperti kelelawar. Sistem ini pada lumba-lumba berguna untuk menghindari benda-benda yang ada di lautan, untuk mencari makan, dan untuk berkomunikasi. Demikian, prinsip dasar sistem pendengaran dan sistem sonar sama-sama bergantung pada pemantulan dan perambatan gelombang melalui medium tertentu. Semoga materi yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian semua ya. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.